Shalom, selamat pagi. Di penghujung tahun ini, bertemu lagi dengan saya Hiburan Harefa. Saya hadir menyapa Anda dalam kasih pada hari ini. Baik, pada hari ini saya akan berbincang-bincang tentang sebuah teks yang ada di Matius pasal 1 ayat yang ke-19. Namun, sebelum saya menguraikan secara panjang lebar, saya akan bertanya kepada beberapa orang kaum Hawa, bagaimana pendapat mereka tentang seorang Yusuf. Saya sengaja memilih kaum Hawa karena yang dalam teks ini yang menjadi korban ialah kaum Hawa. Bagaimanakah Yusuf memperlakukan seorang Maria? Dia hendak menceraikan diam-diam. Saya bertanya, kenapa harus diam-diam? Kenapa nggak terang-terangan? Padahal di frasa sebelumnya dikatakan bahwa Yusuf seorang yang tulus hati. Bukankah ketika diam-diam itu menunjukkan dia seorang pengkhianat? Justru dia nggak tulus? Atau bagaimana? Yuk, kita dengarkan jawaban para kaum milenial. Halo, Merry Christmas. Perkenalkan, saya Helena akan mencoba memberikan tanggapan tentang salah satu ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 1 ayatnya yang ke-19. Apa yang menjadi pertanyaannya, kenapa Yusuf menceraikan istrinya yaitu Maria dengan cara diam-diam? Menurut tanggapan saya adalah kenapa Yusuf melakukan tindakan demikian, karena Yusuf merasa ketakutan dengan situasi yang sedang mereka alami, di mana istrinya Maria telah mengandung atau hamil sebelum mereka sah sebagai suami. Menurut pendapat saya, Yusuf ingin menceraikan Maria secara diam-diam karena Yusuf mengetahui bahwa Maria mengandung, padahal mereka masih pada tahap pertunangan dan dia belum pernah berhubungan sama sekali dengan Maria. Dia sangat kecewa dan kaget mendengar kabar itu. Dia kecewa dan kaget karena dia berpikir bahwa Maria mengandung anak siapa dan dia sudah berzina dengan siapa. Karena Yusuf adalah seorang yang beriman kepada Allah, di mana dia telah menganggap Maria sebagai calon istri yang baik, sehingga Yusuf dengan ketulusan hatinya tidak ingin menceraikan Maria secara terang-terangan, supaya Maria tidak dipermalukan di muka umum dan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat sekitar. Demikian, terima kasih. Wow, luar biasa. Terima kasih, big thank you buat Feby Chen, Feby Marbun, Nia, dan Helena Baikha. Thank you adik-adikku dan kakak-kakakku. Terima kasih untuk jawabannya, terima kasih untuk partisipasinya. Udah mau mampir di channel ini. Thank you. Sesuai dengan pertanyaan di awal, kenapa Yusuf menceraikan Maria dengan diam-diam? Kenapa nggak terang-terangan? Bukankah dengan diam-diam mengisyaratkan bahwa Yusuf seorang pengecut, pengkhianat cinta? Hanya gara-gara Maria hamil, bukan dia yang ngelakuin, dia nggak terima, dia ceraikan diam-diam. Apakah dia seorang pengkhianat? Bukan. Alkitab nggak akan pernah salah mencatat bagaimana karakteristik seorang Yusuf, bagaimana ketulusan hati seorang Yusuf. Alkitab enggak akan salah. Alkitab benar mengatakan bahwa Yusuf seorang yang tulus hati. Ingat, tulus hati dalam bahasa lain ialah benar. Ia melakukan yang benar, bukan yang salah. Tulus hati sama dengan benar. Itu kata lainnya untuk seorang Yusuf. Ada 3 alasan kenapa harus diam-diam. Yang pertama, kenapa Yusuf harus menceraikan Maria diam-diam? Alasan yang pertama, Yusuf belum mengerti rencana dan rancangan Allah di dalam kehidupannya. Dalam hal ini, ketika dia mendengar Maria hamil di luar pengetahuan dia, baru aja bertunangan, dia seperti disambar petir di siang bolong. Kaget, nggak terima, gelisah, seakan masalah sebesar gunung langsung menghimpit kehidupannya. Dia langsung minta cerai. Namun menarik, kalau kita baca di ayat yang ke-20, kata pertama, mempertimbangkan
Nah, ia masih mempertimbangkan sebenarnya niatnya itu untuk menceraikan diam-diam. Ingat, belum direalisasi, masih dipertimbangkan. Kenapa begitu? Yusuf sampai tega mau menceraikan istrinya diam-diam. Ia belum mengerti rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Kita lihat seperti apa kilas balik respon seorang Yusuf ketika ia mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Kenapa dia menceraikan diam-diam? Ia belum mengerti rencana dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang kedua ialah Yusuf ini orang Yahudi asli, orang Yahudi tulen. Ia tahu tradisi. Kalau seandainya ia menceraikan Maria di muka umum secara terang-terangan, ia menghadap kepada tua-tua Yahudi, "Halo Tuhan yang saya hormati, panjenengan, sampean, entah apalah panggilannya, saya nggak bisa terima. Tunangan saya yang baru tunangan dengan saya ini hamil, bukan saya pelakunya." Saya mau tanya, yang dirajam batu siapa? Maria apa Yusuf? Maria. Namun di dalam situasi di mana ia merasa dihianati, Yusuf masih memiliki cinta yang begitu besar kepada seorang Maria. Buktinya apa? Ia menceraikan diam-diam. Kenapa? Kalau dia menceraikan diam-diam, maka jikalau ketahuan di depan orang banyak, yang dirajam batu bukan Maria, tetapi Yusuf. Karena stigma orang, paradigma orang akan beralih bahwa sebenarnya ketika Yusuf menceraikan diam-diam, yang punya akal busuk ialah Yusuf. Dia yang berkhianat, bukan Maria yang berkhianat. Walau sebenarnya sama sekali Maria gak pernah mengkhianati Yusuf. Ia menceraikan diam-diam. Jangan kami yang dirajam, biar aku yang dirajam. Hebat sekali. Padahal dia masih belum mengerti visi Tuhan di dalam kehidupannya, namun ia mau mengorbankan perasaannya itu. Dia gak mau orang yang pernah ia cintai, ia kasihi, ia sayangi, ia perhatiin mati di depannya. Dia gak mau melihat itu. Maria yang ia cintai dirajam batu, biar aku yang dirajam. Begitulah pikiran seorang Yusuf pada waktu itu. Kenapa harus diam-diam? Karena dia tahu tradisi, kalau sampai dia ngomong di muka umum, Maria yang dirajam, mati. Apa engkau tega orang kau sayang mati di hadapanmu? Ya Tuhan, aku bukan lelaki yang tega untuk itu. Begitupun Yusuf, dia tak tega, dia diam-diam. Dan jikalau diam-diam itu ketahuan, biar aku yang dirajam, biar aku yang mati. Aku rela mati karenamu. Mungkin begitulah gombal-gombal seorang Yusuf pada waktu itu. Ketiga, kenapa harus diam-diam? Yang ketiga, ingat, jangankan di Yahudi, di Nias aja hamil di luar nikah itu aib besar. Bisa-bisa sampai 3 keturunanmu akan disebut anak haram, anak haram, anak haram, anak haram. Itu aib besar, memalukan. Dia hebat sekali. Seorang Yusuf luar biasa. Dia menceraikan diam-diam. Karena kenapa? Kalau sampai diumbar-umbar di muka umum, di depan orang, itu semua orang tahu, semua lelaki tahu bahwa Maria sudah hamil di luar nikah. Hello, Maria akan direndahkan semua orang. Maria akan menjadi bahan omongan, akan menjadi bahan gosip yang paling nikmat pada waktu itu. Hebat, lelaki yang tulus hati. Alkitab mencatat Yusuf tulus hati, menceraikan diam-diam. Kenapa? Kalaupun aku tak bisa menikahi kamu Maria, kalaupun aku tak bisa memiliki engkau sepenuhnya, setidaknya dengan aku menceraikan kamu diam-diam, jika ada lelaki yang melihat kamu, ia masih mencintai kamu, ia mau menikah sama kamu. Tapi kalau dia tahu kamu hamil, tentu dia gak akan mau menikahi kamu. Makanya aku diam-diam Maria, ku korbankan perasaanku, ku kubur cintaku dalam-dalam. Kiranya ada lelaki lain yang mau menikah denganmu. Wow, pengorbanan cinta yang sangat-sangat luar biasa. Kalaupun aku tak bisa memilikimu, setidaknya ada lelaki lain mau menikahimu. Makanya diam-diam. Jika kau terang-terangan, bahaya. Jangankan menikah, justru lelaki lain itu jijik dengan Maria. Tapi hebat, seorang Yusuf, dia melakukan diam-diam, dia korbankan perasaan. Itu alasannya. Kita belajar yuk dari seorang Yusuf. Milikilah ketulusan, bukan kemunafikan. Belajar mengorbankan rasa demi orang lain.
itu ya Pak. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.